Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Kiranya kasih dan hikmat Tuhan Yesus Kristus memberkati dan menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita masing-masing. Nas renungan buat kita hari ini, Minggu, tanggal 21 Januari 2024 menurut Almanak HKBP adalah diambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Mazmur pasal 62 ayat 9. Dikatakan demikian, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya, Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, Tuhan perlindunganku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebuah cerita klasik Yunani, kuda Troya, menceritakan tentang sebuah kota yang memiliki benteng megah dan memiliki tentara yang kuat dan banyak, tetapi kalah oleh tipu muslihat. Suatu ketika musuh membuat patung kuda yang besar dan menghadiahkannya kepada kota Troya. Padahal di dalam patung tersebut musuh bersembunyi, dan ketika sudah sampai di tengah kota, disitulah musuh mulai mengalahkan mereka dan menghancurkan kota tersebut. Dari cerita ini dapat kita lihat, sekuat apapun dan semegah apapun pertahanan yang dibuat oleh manusia, tipu muslihat dapat mengalahkannya. Musa dalam nas ini mengatakan, percayalah hanya kepada Tuhan, dan kepada Dialah curahkan isi hatimu. Allah yang berkuasa, tempat perlindungan kita. Allah pengharapan kita, kepadanya lah seluruh doa kita sampaikan. Tidak ada di dunia ini yang seperti Dia. Jikalaupun ada yang dapat membantu kita, itu hanya bersifat sementara, dapat berubah-ubah. Suatu waktu tipu muslihat hanya angin saja orang-orang yang hina. Suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Tetapi Allah ialah Allah yang setia akan kuasanya dan anugerahnya. Daripadanya lah kita setia dan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam nas ini kata hanya digunakan berulang kali untuk menegaskan sebenarnya satu-satunya dan tidak ada yang lain. Sebenarnya hanya Allah pengharapan kita, satu-satunya keselamatan kita. Tidak ada yang lain selain Allah. Hanya angin saja orang-orang hina. Suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Bagaimanapun kekuatan dunia memberikan janji perlindungan kepada manusia, tetapi perlindungan yang daripada Allah lebih kuat. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hanya kepada Allah lah keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku. Percayalah kepada Tuhan, sebab Dia yang menciptakan manusia dan seluruh bumi. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Kuasa, bimbing kami selalu supaya kami tetap mempercayakan diri kami kepada Allah di setiap waktu. Mencurahkan isi hati kami kepadamu, karena Allah adalah tempat perlindungan kami. Allah satu-satunya sumber pengharapan dan keselamatan yang dapat kami andalkan. Ajar kami Tuhan untuk semakin memahami dan mengenal kuasa, kasih setia dan keadilan
yang menuntun perjalanan hidup kami ke arah yang tepat, damai, dan tenang di saat kami mengalami masa-masa sukar, ancaman musuh, dan penderitaan. Keselamatan dan kemuliaan kami hanya bergantung pada perlindungan Tuhan saja, supaya kami tidak bergantung kepada harta dan kekuatan manusia. Oleh karena itu Tuhan, sadarkan kami bahwa sedahsyat apapun ancaman mengintai hidup orang beriman dalam keseharian kami, lebih dahsyat lagi topangan dan perlindungan Tuhan yang memungkinkan orang beriman hidup kokoh, kuat, bagaikan bangunan berdasarkan batu karang yang teguh. Berkati semua kami anak-anak Tuhan, para pendengar renungan pagi ini dimanapun kami berada. Kami selalu merindukan kehadiran Tuhan dalam hidup kami, memimpin pikiran, jiwa, dan tindakan kami supaya tidak bertentangan dengan kehendak Allah, sehingga kami ada selalu di bawah naungan Tuhan. Beri kami kesehatan dan rezeki lewat usaha dan pekerjaan kami masing-masing. Sembuhkan mereka yang sakit, topang mereka yang lemah dan letih lesu, hibur mereka yang berduka dan bersedih. Berkati dan lindungi bangsa dan negara kami, Republik Indonesia, terutama agar pelaksanaan pemilu yang akan diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2024, baik pemilihan presiden dan wakil presiden maupun legislatif, supaya dapat berlangsung dengan damai, lancar, jujur, adil, jauh dari intimidasi atau hal-hal yang dapat menimbulkan permusuhan atau disintegrasi bangsa. Berkati juga para pemimpin bangsa-bangsa dunia supaya mereka mampu dan berhikmat untuk menciptakan perdamaian dunia, utamanya untuk menghentikan peperangan yang terjadi saat ini antara Rusia dan Ukraina, Israel dan Palestina. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.